Ya, halo pemirsa. Pekan ini tampaknya warga kembali dikabarkan bahwa mengetahui harga BBM non-subsidi kini sudah turun. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Kita ke informasi pertama pemirsa, Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap tersangka Kompol Baikuni Wibowo terkait upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Baikuni Wibowo merupakan satu dari 7 tersangka yang menghalangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di tempat kejadian perkara atau TKP Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada awal Juli. Sidang ini sudah berlangsung sejak pukul 9.30 pagi tadi. Komisi Etik Profesi Polri menggelar sidang etik terhadap 7 anggota Polri tersangka penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua secara berkelanjutan. Sidang pertama telah dilaksanakan untuk tersangka Kompol Cuk Putranto kemarin. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri menetapkan 7 anggota Polri sebagai tersangka karena menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ya, tim Sus Polri menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersangka menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya adalah peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010 AKP Irfan Widianto. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersangka tersebut. 6 orang tersangka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan Divisi Propam Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6. Yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, Divpropam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak salah hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Kasubag Etika Divpropam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubag Audit Divpropam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Mereka terlibat dalam proses menghalangi penyidikan termasuk menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Esra Ambarita di lokasi. Esra, apa update terbaru pasca jalannya sidang Komisi Etik atau Kode Etik di sana? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Pasca dilakukannya rapat ataupun sidang kode etik dari kepolisian ini, maksud kami di mana masih menunggu terkait dari pemeriksaan dari Kompol BW, karena saat ini kami masih menunggu hasil putusannya, karena selain hasil putusan yang disampaikan hari ini ada juga agenda yakni tadi dari doorstop awak media bahwa Irjen Deddy Prasetyo mengumumkan untuk hari ini bahwa dari Kompol yakni Putranto hasilnya sudah keluar terkait sidang kode etik yang dilakukan pada 1 September 2022 lalu terkait dari adanya obstruction of justice atau penghilangan barang bukti, di mana ada 3 sanksi yang diberikan dari pihak polisi, yakni sanksi administratif, kemudian sanksi etika, dan juga sanksi pemberhentian secara tidak terhormat. Dan sebelumnya kita ketahui bahwa ini pemeriksaannya berlangsung selama 15 jam, kemudian melibatkan 9 saksi. Ini tadi yang disampaikan oleh Irjen Deddy Prasetyo. Kemudian terkait hari ini kami masih menunggu informasi terbaru
terbaru maupun hasil nanti sidang kode etik yang disampaikan dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan dari Kompol Baikuni Wibowo yakni selaku mantan Kasubariksa Bagetika Roprop Divisi Propam Polri. Dan saat ini belum ada informasi terbaru yang bisa kami peroleh karena jika berkaca kepada minggu lalu terkait pemeriksaannya ini bisa lebih dari 5 jam. Selain kedua tersangka ini yang ditetapkan, 5 tersangka juga dari polisi ditetapkan, salah satunya juga yakni aktor intelektual dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat, yakni Dirubah Didas Batar Kadif Propam Verdi Sambo, sudah menjalani juga sidang kode etik dan mengajukan banding. Terkait hal ini juga bukan hanya Verdi Sambo saja yang mengajukan banding, namun juga dari anggota polisi yakni Putranto juga mengajukan banding, dan tadi kami sempat menanyakan bagaimana nanti pengajuan banding ini masih diterima karena ini merupakan hak dari anggota kepolisian dan akan juga disiapkan. Kemudian terkait untuk 4 orang lainnya, ini juga nanti akan dijadwalkan untuk sidang kode etiknya lagi. Fani. Baik. Ada beberapa orang yang memang ditetapkan atau sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Esra. Salah satunya adalah Kompol BW karena dianggap menghalangi jalannya penyidikan. Tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut apa saja tindakan yang dianggap melanggar kode etik dari kepolisian itu? Baik, Fani, secara garis besarnya memang pelanggaran kode etik ini yakni terkait penghilangan barang bukti yang memang ini menghalang-halangi penyidik dalam mengumpulkan informasi atau merampungkan kasus dari Brigadir Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir J, di mana CCTV yang ada di Duren 3 atau di Jakarta Selatan ini dihancurkan sehingga memang menyulitkan para penyidik untuk membuktikan apa sebenarnya menjadi kronologi terjadinya pembunuhan ini. Dan dari hal tersebut, dari polisi pun menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela apalagi di mata publik, kemudian juga tidak hanya perbuatan tercela namun melakukan atau telah melanggar sanksi administratif sehingga memang telah ditempatkan secara khusus selama 24 hari. Ini berdasarkan kebijakan yang langsung diinisiasi oleh Kapolri, dan hal ini juga dianggap perbuatan tercela tadi dan harus dihentikan secara tidak terhormat. Fani. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita yang melaporkan langsung dari gedung TNCC Jakarta. Selamat kembali bertugas.